Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulfahmi, salah satu dosen program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Dalam video singkat ini, perkenankan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak SDLC Template dengan kode mata kuliah IF1304. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya pada aspek pengajaran. Dimulai dari deskripsi mata kuliah dan informasi umum, di mana mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak SDLC Template merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi Teknik Informatika. Bobot yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 3 SKS. Adapun tujuan pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari pemodelan proses bisnis modern, kemudian pemodelan proses bisnis konvensional, pengembangan perangkat lunak, serta klasifikasi sistem. Adapun capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, kemampuan memahami akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan dalam bidang informatika dan entrepreneurship. Kemudian kemampuan bekerja sama dalam lintas disiplin dan lintas budaya, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, bahasa rekayasa, dan teknologi informasi untuk mendapatkan pemahaman yang secara menyeluruh. Berikutnya, memiliki kemampuan menganalisis, merancang, dan menerapkan sistem informasi, meningkatkan proses bisnis dengan inovasi untuk memberikan nilai tambah. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini memiliki mental pembelajar, kemampuan teamwork, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta mempunyai kemampuan menerapkan konsep object oriented. Sub CPMK pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengimplementasi model-model pengembangan perangkat lunak baru dalam konteks pengembangan teknologi. Kemudian, mahasiswa mampu bekerja sama dengan tim untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Berikutnya, mahasiswa mampu merancang proses sistem pada perangkat lunak menggunakan pendekatan model konvensional dan model berorientasi objek. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan perancangan data model serta antarmuka di dalam pengembangan perangkat lunak. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini ialah case-based learning. Adapun jumlah pertemuan yang dilakukan di mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan yang dilakukan secara daring maupun luring. Berikutnya, pada cuplikan video pembelajaran yang akan saya sajikan merupakan proses pembelajaran pada pertemuan keempat mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak SDLC Template yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas materi kita yang keempat, yaitu terkait dari pemodelan proses bisnis konvensional. Oke, sebelum itu seperti biasanya ya, kita absen dulu. Silahkan kalian tanda tangan untuk pertemuan saat ini. Ya, baik. Pada hari ini kita akan membahas yang namanya pemodelan proses bisnis untuk konvensional, yang dimana nantinya akan ada praktikum ya untuk pembuatan diagram-diagram dari proses bisnis konvensional. Ya, jadi diharapkan kalian mendengar secara seksama gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan untuk dikerjakan baik di sini maupun di rumah. Materi yang berikutnya gitu ya, terkait daripada analisa kebutuhan sistem. Nah, ketika kalian nantinya ingin membangun sebuah sistem, hal pertama yang harus
pahami ialah bagaimana seorang programmer atau seorang analis itu mencari yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pada user. Nah, di mana analisis kebutuhan merupakan tahapan rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Ya. Analisis adalah bagian yang penting dari proses rekayasa perangkat lunak karena semua proses lanjutan akan sangat bergantung pada tindakan analisis. Makanya ketika nantinya kalian ingin membangun sebuah sistem, itu diperlukan suatu tahapan analisis. Baik dari analisis dari kebutuhan datanya, pengumpulan datanya, bahkan olah datanya. Seperti itu. Kemudian ada satu bagian penting yang biasa dilakukan dalam tahapan analisis, yaitu pemodelan proses bisnis. Nah, untuk pemodelan proses bisnis ini nantinya akan yang kita bahas pada pertemuan kali ini ialah terkait daripada pemodelan bisnis yang konvensional. Pemodelan bisnis konvensional itu terdiri dari 3, ya. Yang pertama ada flow map, kemudian diagram konteks, kemudian ada data flow diagram. Nah, 3 diagram inilah yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk praktiknya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih belum. Oke. Untuk poin pertama gitu ya, kita akan membahas yang namanya flow map terlebih dahulu. Nah, flow map ya merupakan disebut juga dengan block chart atau flow of document, yang dimana artinya gitu ya sebagai prosedur-prosedur daripada suatu sistem. Nah, jadi ketika nantinya kalian ingin membuat sistem, flow map ini sebagai salah satu teknik untuk kalian mengumpulkan prosedur-prosedur yang akan dibangun ke dalam suatu sistem, yang akan ditransformasi ke dalam suatu sistem. Nah, flow map juga efektif digunakan untuk menggambarkan proses maupun prosedur dalam sebuah organisasi. Nah, pada hari ini nantinya akan kita membahas terkait daripada simbol-simbol dan aturan-aturan daripada flow map itu sendiri, ya. Kemudian flow map juga digunakan untuk menggambarkan urutan prosedur proses kerja dalam pembangunan sebuah sistem. Nah, ini flow map. Oke. Kemudian kita masuk terlebih dahulu gitu ya. Nah, adapun jenis-jenis dari flow map, ada flow map berjalan, ada flow map usulan. Nah, mata kuliah ini nantinya akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain dari analisis sistem informasi. Nantinya kalian di semester kelima, kemudian manajemen proyek untuk di semester 6 dan 7. Dan implementasinya nanti di kerja praktek ataupun skripsi. Kemudian adapun flow map usulan ya, flow map usulan merupakan flow map yang diusulkan oleh si developer. Nah, jadi kalian di sini saat ini sebagai cikal bakal sebagai developer sistem informasi. Ya. Jadi flow map berjalan ialah kalian akan mengumpulkan semua prosedur-prosedur yang berjalan yang kalian wawancarai dari pihak-pihak instansi ataupun stakeholder terkait. Kemudian flow map usulan ialah flow map yang kalian usulkan untuk pengembangan suatu sistem. Seperti itu. Simbol-simbol daripada flow map. Ya. Simbol daripada flow map yang pertama gitu ya. Ada namanya simbol input dan output, kemudian proses, kemudian ada komentar, komen ya, kalau misalkan kalian ngoding biasanya ada komen ya, ini dia bentuknya, komentar tambahan, kemudian ada predefined proses, kemudian ada konektor, anak panah, decision, preparation. Nah, terkait dari simbol-simbol flow map dengan simbol flowchart itu hampir sama ya. Simbol flow map dengan flowchart itu sama, akan tetapi fungsinya berbeda ya. Nah, ini dipahami sebelum nantinya saya bertanya sama kalian ya. Kemudian ada yang namanya terminal points, dokumen, kemudian manual input, manual operation, punch card, magnetic disk, display, offline storage. Nah, untuk flow map sendiri, simbol yang paling penting ialah terkait daripada simbol dokumen, kemudian ada juga manual input dan manual operation, dan simbol magnetic disk atau sebagai simbol database nantinya, seperti itu. Ya, untuk simbol-simbol sendiri gitu ya, saya tidak menekankan kalian untuk memahami pada hari ini, tetapi nantinya silahkan kalian mempelajari
ya dari selesai mata kuliah ini untuk praktikum-praktikum ke depannya gitu ya. Diperhatikan cara simbol-simbolnya, dan tidak mungkin juga kalian bisa menghafal simbol ini dalam satu hari seperti itu, karena akan butuh waktu ya, dan butuh pengalaman. Kemudian ya, di dalam flow map terdapat yang namanya entitas. Nah, entitas di sini ada terbagi menjadi dua, ada entitas dalam, ada entitas luar, internal, eksternal, atau entitas lemah dan entitas kuat, gitu bahasanya. Kemudian di dalam entitas dalam ini merupakan, atau entitas internal ialah entitas yang berhubungan langsung dengan sistem ya. Kemudian boleh juga tidak dimunculkan pada saat diagram konteks maupun di FD. Kemudian untuk entitas luar ialah, atau entitas eksternal atau entitas lemah ya, entitas yang tidak berhubungan langsung dengan sistem, kemudian dimunculkan dalam proses penggambaran di FD, data flow diagram. Poin berikutnya gitu ya, ketika kalian menggambarkan alur prosedur daripada sebuah organisasi, ada aturan ya, standarisasi sederhana yang dimana yang harus kalian pahami dalam penggambaran flow map gitu ya. Jadi alur diagram yang nantinya kalian buat gitu, itu dimulai dari atas kemudian ke bawah. Kenapa seperti itu? Kenapa ketika menggambarkan suatu penggambaran diagram itu dimulai dari atas kemudian ke bawah? Biar terstruktur, oke. Terus, nah apa? Marslia? Biar berurut, Pak. Biar berurut. Ica? Jawab aja, nggak ada masalah gitu. Biar gampang dilihat dari prosesnya. Biar gampang dilihat daripada prosesnya. Oke. Nah, cara sederhananya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri gitu ya. Kalau kita menulis itu kan dari atas ke bawah kan gitu. Dari atas ke bawah. Kalau misalkan kita kebiasaan baca dari bawah ke atas, itu bisa pusing. Secara psikologisnya bisa menimbulkan pusing karena kita udah terbiasa dari atas ke bawah bacanya. Jadi kalau kalian nantinya buat diagram dari bawah ke atas, kalau orang tidak terbiasa, itu bisa mengakibatkan pusing gitu ya. Karena di sini lebih pada kesehari-harian kita, di mana membaca itu dari atas ke bawah gitu. Kemudian ada awal dan akhir dari aliran dokumen, ya. Jadi untuk mempermudah kapan dia dimulai, kapan dia berakhir dalam suatu penggambaran prosedur. Jadi jangan sampai tidak ada akhirnya, bingung nanti ketika orang memahami daripada dokumen yang kalian buat. Kemudian yang berikutnya, ada pengkondisian harus memiliki pilihan benar, tidak, iya atau salah. Ya, tidak ada kalimat terserah di sini ya. Nih, jangan sekali-sekali kalian menggunakan kalimat terserah nih. Jadi usahakan ada iya atau tidak. Oke. Kemudian hindari proses tanpa ada dokumen yang diproses. Kemudian yang berikutnya, dokumen lebih daripada satu rangkap disesuaikan dengan jumlahnya, opsional ya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja yang jelas. Nah, terdapat 6 poin penggambaran flow map saat ini gitu ya. Yang dimana mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dalam semester ini, dan tidak harus kalian ingat dalam satu pertemuan, karena butuh waktu untuk memahami baik dari simbol kemudian dari segi aturan. Seperti itu. Berjalan itu tentang proses manualnya. Proses susulan tentang proses komputerisasinya. Itu benar atau salah? Oke, bisa dikatakan benar, kan itu ya. Tapi pada dasarnya flow map berjalan itu ya tidak selamanya di situ belum ada sistem. Kalau misalkan di sananya udah ada sistem, mau digambarkan prosedurnya yang berjalan, ya bisa. Flow map ini kan istilahnya prosedur-prosedur yang digambarkan, kan itu. Apakah di sana ada sistem atau belum? Tapi ya prosedurnya yang digambarkan itu. Tidak harus di sana sudah ada sistem dulu atau belum ada sistem.
sesuai dengan kenyataan yang ada di sana gitu. Kalau memang sudah ada sistem, ya gambarkan bentuk gambarnya gitu loh. Tidak harus dibuat secara manual. Nah, flow map usulan yang mana? Yang kita usulkan. Kalau sebelumnya belum ada sistem, berarti yang usulkan ada sistem. Sederhana gitu. Kalau sebelumnya sudah ada sistem, berarti yang kalian usulkan yang pengembangan sistemnya. Gitu. Paham ya? Karena yang usulan maksudnya kita yang mengusulkan. Ya, kalau untuk saat ini kan rata-rata untuk beberapa perusahaan kan sudah menggunakan sistem. Kan gitu. Kalau kalian nantinya mau skripsi, ketika di situ sudah ada sistem, kalian kan bingung mau membuat seperti apa kan itu. Berarti kan kalian menggambarkan flow map yang berjalannya ya sesuai dengan keadaan nyata di sana. Flow map usulannya yang kalian usulkan pengembangan sistemnya gitu. Oke? Bisa dipahami? Oh. Ada lagi? Lanjut. Oke, yang berikutnya adapun aturan daripada penggambaran flow map alien proses ke database gitu ya. Nah, untuk penggambaran database yang benarnya itu harus ada proses komputer dulu baru masuk ke dalam database. Ya, logika sederhananya gitu. Ini dokumen kan bentuknya hard file, fisik. Sesuatu yang fisik kan tidak bisa masuk ke sesuatu yang di dalam komputer. Gimana sebuah dokumen kalian paksakan masuk ke dalam laptop? Kan tidak mungkin. Pastinya harus ada proses penginputan atau proses lain-lainnya sehingga data itu masuk ke dalam database. Makanya ketika nantinya kalian menggambarkan yang namanya proses komputer gitu ya, untuk proses ke dalam database itu harus ada simbol prosesnya terlebih dahulu. Gitu. Kalau yang salahnya gini, hard file kok tiba-tiba bisa masuk ke dalam database? Kan tidak mungkin. Contohnya ketika kalian buka MySQL gitu, tanpa kalian input tiba-tiba kok bisa masuk? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah, jadi nantinya jika kalian membuat flow map, nah ini yang harus dipahami, simbol. Pada dasarnya flow map yang kalian buat itu tidak ada salahnya. Salah itu tidak. Kalau misalkan sudah sesuai dengan prosedur sistem yang diajukan oleh si user. Kalau kalian sudah bertanya dari pihak perusahaannya, kan kalian tinggal merubah, mentransformasi ke dalam bentuk 2 dimensi ataupun flow map ini. Kalau sudah sesuai dengan pertanyaan dari flow map tersebut, berarti itu tidak ada salahnya gitu. Yang diperhatikan itu bentuk simbolnya. Yang sering terjadi salah kaprahnya mahasiswa ialah dari penggambaran simbol-simbol daripada flow map. Kalau prosedurnya, kalau sudah sesuai dengan perusahaan, udah pasti benar gitu. Gitu. Kemudian seperti ini untuk penggambaran kondisi ya, kondisi. Suatu kondisi itu harus ada yang namanya prosesnya dulu gitu. Baru bisa jadi kondisi. Ya. Contoh kalau yang salahnya, ini suatu dokumen ya, dalam kesehariannya kenapa dia bisa salah gitu. Kalau misalkan saya berikan dokumen tanpa adanya proses, nggak ada perintah untuk mengerjakan, kan berarti kalian nggak tahu mau apa yang dikerjakan kan itu. Nah, logika sederhananya kan seperti itu. Jadi ketika penggambaran flow map itu setidaknya harus ada yang namanya proses terlebih dahulu. Jadi seperti ada suatu perintah, silahkan divalidasi atau dicek, baru bisa benar atau salah kan itu. Tapi ingat, tidak ada kalimat terserah di sini. Gitu. Oke? Kemudian yang berikutnya dia, aturan yang berikutnya untuk mengeluarkan arsip pada dokumen. Ini bagian yang benar ya. Jadi arsip itu dikeluarkan dalam bentuk dokumen dulu. Jangan tiba-tiba langsung diproses. Karena arsip itu kan barang yang sudah ada di gudang. Jadi barang yang suatu di gudang itu dikeluarkan dulu dokumennya, baru diproses. Jangan tiba-tiba dikeluarkan langsung diproses kan itu. Nggak tahu dokumen yang mana nih, dokumen dalam gudang tadi. Seperti itu logikanya.
Kemudian berikutnya gitu ya. Aturan yang berikutnya terkait dari dokumen rangkap. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan jumlah daripada dokumen itu sendiri. Kalau misalkan contohnya dokumennya dibuat 2 rangkap, kalian bisa buat 2 rangkap, dokumen A, dokumen B. Kalau misalkan dengan nama dokumen yang sama, berarti tinggal dibuat rangkap yang sesuai. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau pertanyaan saya itu kalau misalnya dokumennya itu sama, apa harus dibikin 2 rangkap juga, misalnya dokumen A, dokumen A. Itu kalau kita dari sistemnya itu, misalnya dokumen A ini dikasih ke bagian arsip dan dokumen B dikasih ke entitas lain. Tetap dibikin 2 rangkap atau 1 aja? Nah, baik. Jadi kalau misalkan ingin mempermudah si programmer yang nanti ingin mentranslate daripada penggambaran flow map ya, lebih baiknya dibuat dengan 2 rangkap gitu ya. Kalau misalkan dokumen tersebut memang harus 2 rangkap. Kemudian dokumen kan misalnya dari proses sebelumnya itu kan hasil dokumennya itu. Kan itu. Nah, untuk menghasilkan dokumen di sini contohnya misalnya mau print laporan. Print laporannya ini harus 2 rangkap. Satunya disimpan di bagian operator, satunya lagi pimpinan nih. Biasanya kan itu. Misalkan dokumennya laporan penjualan, misalnya kan itu ya. Nah, jadi laporan yang 1 rangkapnya itu disimpan dalam arsip, yang satunya lagi diberikan kepada si pimpinan. Seperti itu. Berarti tetap harus bikin 2 rangkap? Kalau misalkan bikin 2 rangkap, jadi gini, tergantung daripada kalian sebagai analisnya. Ya. Kalian ini mau mempermudah si programmer atau tidak, kan itu. Jadi gini, buat 2 dokumen tersebut kan tergantung daripada wawancara nih. Kan itu. Wawancara dari pihak perusahaannya, kan itu. Permintaan daripada si perusahaan itu mintanya 2 rangkap. Contohlah 2 rangkap kan itu ya. Berarti kalau kalian ingin mempermudah kerjanya si programmer, ya dibuat 2 rangkap. Kalau misalkan buat 2 rangkap, berarti kan si programmer itu udah bisa menelaah daripada gambar prosedur flow map-nya nih. Boleh buat 1 rangkap, tapi dijelaskan secara deskripsi dokumen ini berapa rangkap gitu. Jadi tergantung daripada kalian sebagai developer ingin mempermudah kerja programmer atau tidak itu. Kalau ingin mempermudah berarti kan programmer itu lebih senang dengan yang bentuknya visual daripada baca. Benar ya? Kalau programmer tuh rata-rata kebanyakan mereka lebih senang dengan secara visual. Visual yang mana? Dia akan melihat dari gambar itu. Daripada harus membaca deskripsi. Coba programmer disuruh baca deskripsi, baca coding aja dia udah sakit kepala gitu. Disuruh baca deskripsi lagi. Nah, itulah analoginya. Paham? Ya, berarti dikembalikan lagi kalian sebagai analis gitu ya. Apakah ingin mempermudah pekerjaan seseorang atau tidak gitu. Itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah dipahami? Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait daripada flow map dari mana proses pemodelan bisnis yang konvensional, di mana nantinya akan kita bahas lagi di next week ya, terkait dari diagram konteks maupun DFD. Nah, di sini ada beberapa penugasan yang akan ditugaskan kepada kalian. Yang pertama, kalian itu membuat yang namanya prosedur-prosedur berjalan daripada suatu perusahaan. Nah, ini bebas, nanti kita tentukan kelompok ya gitu ya. Kita buat secara kelompok, jadi tidak sendiri. Jadi nanti untuk kelompok silahkan kalian pilih masing-masing gitu. Oke, silahkan kalian pilih masing-masing. Nantinya untuk minggu depan setidaknya sudah ada alur prosedur ataupun prosedur-prosedur dalam suatu perusahaan yang kalian gambarkan yang secara berjalan ya. Untuk usulannya kita akan bahas di next week, di minggu depan. Baik, jadi untuk pertemuan pada hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Oke, beri aplaus dulu. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak SDLC Template, yang memuat deskripsi mata kuliah hingga proses pembelajaran. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Dan tidak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, rekan sejawat, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.